Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salam wa atammu taslim ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratal mustaqim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa radiyallahu 'anil sahabati minal ansari wal muhajirin wa 'anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika wa judika wa karamika ya akramal akramin. Thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Masih berada pada nawaqid al-wudu, perkara yang membatalkan wudu. Minggu yang lalu atau perjumpaan yang sebelumnya kita telah menjelaskan berkaitan tentang melamas lawan jenis dengan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bersentuhan secara mutlak, ada yang mengatakan berhubungan badan, ada yang mengatakan bersentuhan dengan syahwat. Ada 3 pendapat, saya sudah uraikan kemarin perbedaan pendapat tersebut dan pendalilannya bagaimana. Lalu sudah saya jelaskan juga bagi yang menganut pendapat madhab Syafi'i yang menganggap bersentuhan itu membatalkan, pun ada syarat-syaratnya kemarin. Harus bersentuhan kulit dengan kulit dan yang semisalnya. Selanjutnya, minan nawaqid, daripada hal yang membatalkan itu adalah masu farji adami, menyentuh faraj manusia. Di antara hal yang membatalkan adalah mas. Mas itu dalam bahasa Arab berbeda dengan lamas. Kalau lamas itu menyentuh dari 2 orang, ada laki-laki ataupun perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Tapi kalau mas itu tersentuh, bisa saja cuma 1 orang, tidak mesti 2 orang. Maka nanti yang batal yang menyentuh, yang disentuh tidak batal, kecuali ada penyebab batal yang lain. Kita akan jelaskan. Di antara yang membatalkan adalah menyentuh faraj manusia. Ini setiap kata-kata mengandung hukumnya. Yang pertama, kata-kata faraj. Faraj itu atau farji di dalam bahasa fikih memiliki arti kubul ataupun dubur. Jadi selama ini kalau kita sering dengar bilang farji adalah kelamin wanita, itu keliru. Farji itu artinya kubul, lubang kemaluan yang dipakai untuk buang air kecil, laki-laki atau perempuan. Au duburin atau dubur, lubang yang dipakai untuk membuang kotoran, laki-laki atau perempuan. Kedua ini dikategorikan sebagai farji. Jadi farji artinya bukan vagina, sebagaimana selama ini orang terjemahkannya. Kalau farji itu pasti vagina, keliru.
Farji itu bisa kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Dan bisa manusia ataupun hewan. Hidup ataupun mati. Itu disebut farji. Jadi farji itu kalimat mutlak, kalimat general yang artinya mencakup kelamin manusia ataupun hewan, hidup ataupun mati, kubul ataupun dubur. Yang membatalkan wudhu adalah menyentuh farji. Berarti menyentuh kubul atau dubur. Cuman di sini dibatasi adamiyen manusia. Ya. Maka nanti kalau menyentuh dubur atau kubul hewan, hukumnya pendapat kuat tidak membatalkan wudhu. Misalnya orang dalam keadaan berwudhu, dia mengurus hewan ternak, sapi, kambing, tidak sengaja tersentuh kepada kubul atau duburnya hewan tersebut yang digembala, yang diurus. Apakah wudhunya batal? Tidak. Karena yang membatalkan harus yang disentuh farjinya manusia. Ya. Itu yang dimaksud dengan farji. Lalu manusia. Maka hewan farjinya tidak batal jika disentuh. Bibatnir rohati au butunil asabi'. Dengan catatan akan menjadi batal menyentuh kubul atau dubur ini jika yang tersentuh adalah telapak tangan bagian dalam atau ujung-ujung jari. Maka jika yang menyentuh atau tersentuh selain daripada telapak tangan bagian dalam dan ujung-ujung jari, menyentuh kubul atau dubur manusia, hukumnya tidak batal. Dan sengaja tersentuh pakai telapak tangan bagian luar, atau bagian siku, atau bagian yang lain tersentuh, maka hukumnya tidak batal. Jadi yang bikin batal itu kalau pakai ini nyentuhnya. Ini aja. Dan ujung-ujung jari. Selebihnya nyentuh itu nggak batal. Nyentuh kelamin maksudnya. Tidak batal. Dan sengaja Ustadz, saya sehabis mandi, wudhu, lalu saat saya menggunakan pakaian, tidak sengaja tersentuh. Batalkah yang tersentuh apa? Oh, yang tersentuh bagian luar telapak tangan saya, enggak sengaja. Maka hukumnya tidak batal. Tapi kalau tersentuh sengaja atau tidak sengaja, telapak tangan bagian dalam dan ujung-ujung jari misalnya, maka dia batal walaupun tidak sengaja. Jelas tidak? Lalu dengan catatan bi ghairi hail, tanpa adanya penghalang, baru dia batal. Maka kalau ada penghalang, walaupun sekertas selembar tisu, maka hukumnya tidak batal. Hukumnya tidak batal. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kubul dan apa yang dimaksud dengan dubur? Yang tadi saya katakan farji itu kan kubul dan dubur. Berarti kita harus membuat batasan kubul apa, dubur apa, sehingga nanti kita tahu ini kubul kalau saya sentuh batal. Ini dubur kalau saya sentuh batal. Selebihnya berarti tidak. Yang dimaksud kubul, ya, bagi laki-laki az-zakaru faqat dunal khisyatain wa sya'ril ana. Bagi laki-laki yang namanya kubul itu hanya batang zakar saja. Selebihnya tidak dikategorikan sebagai kubul. Maka jika yang tersentuh selain daripada batang zakar, qasabatu zakar itu batang zakar, penis. Selain daripada itu tidak batal kalau kita sentuh. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, nggak sengaja kesentuh misalnya bagian selain daripada batang penis. Saya tersentuh, batalkah wudhu saya? Tidak batal. Karena yang dikatakan kubul itu hanya qasabatu zakar, batang penis kemaluan laki-laki. Ini bukan bicara porno, tapi ini berbicara hukum ya.
supaya mengerti batasan. Dunal khasyatain, mohon maaf, maka selain itu termasuk al khasyatain, biji testis itu bukan kubul. Maka kalau yang tersentuh itu walaupun sengaja dipegang habis wudhu tidak batal wudhunya. Karena itu tidak termasuk kategori kubul. Jelas sudah ini kira-kira. Ya kan kalau yang nggak ngerti kan suka bertanya-tanya nanti, aduh kesentuh ini lagi batal nggak ya? Ini kesentuh batal nggak ya? Tidak batal karena itu bukan kubul. Ya. Ini bagi laki-laki. Ya. Adapun bagi wanita yang dimaksud dengan kubul yang jika tersentuh itu akan menjadi batal. Kubulnya wanita itu apa? Syufraha, ya, al-multaqiyan, ya, lama fauqahuma. Jadi kubul wanita yang batal jika tersentuh itu adalah, mohon maaf, bibir kemaluannya yang tampak yang biasa diistinjakan, dicebok setelah buang air kecil. Itu kubulnya wanita. Adapun sekitaran daripada bibir kemaluan itu tidak termasuk ke dalam kategori kubul. Maka kalau yang tersentuh sampingnya, atasnya, ini tidak batal wudhunya. Karena yang dimaksud dengan kubul wanita itu apa? Bibir kemaluan, ya, yang kita biasa wanita mengistinjakannya saat dia habis baul, buang air kecil, yang nampak. Maka itu yang disebut dengan syufra. Syufra itu artinya bibir daripada kemaluan. Sehingga nanti perempuan-perempuan nggak usah bingung lagi, Ustadz saya ini lagi pakai celana dalam habis mandi, tadi udah wudhu, mau sholat duha, mau pergi atau mau apa gitu kan. Nggak sengaja tersentuh. Bagian apa yang tersentuh? Jika bibir kemaluan itu yang tersentuh maka batal. Tetapi kalau sekitarannya maka hukumnya tidak batal. Termasuk sya'rul anah, mohon maaf, di atas kemaluan, di bawahnya pusar, di tempat biasanya tumbuh rambut kemaluan. Ini bagi laki-laki ataupun perempuan itu tidak termasuk kubul. Maka jika itu yang tersentuh, hukumnya tidak batal. Jelas atau tidak ini? Ya. Jadi ini batasan yang dimaksud dengan kubul. Apa yang dimaksud dengan dubur kalau kita sentuh batal? Dubur itu apa batasannya? Haddud dubur, batasan dubur. Jadi kalau saya sentuh berarti saya batal. Ya. Kubul sudah jelas. Kalau dubur adalah ay halqatu ad-dubur multaqal manfaz alladhi yakhruju minhu al-khariju duna as-saffah. Mohon maaf, dubur yang dimaksud yang batal kalau tersentuh, dubur itu adalah halqatud dubur, lubangnya saja. Lubangnya. Adapun sisi-sisi di bagian samping kanan ataupun kiri dan lipatan bokong itu namanya sofha. Itu tidak batal kalau disentuh. Lagi-lagi biasanya orang kalau habis mandi merasa tidak sengaja lagi pakai pakaian dalam atau apa, dia menyentuh sofha namanya, lipatan yang ada di samping dubur. Itu batal nggak sih? Nggak batal. Jadi kalau batal karena nyentuh dubur tuh rasa-rasanya jarang banget gitu. Karena susah orang nyentuh dubur itu kan gitu. Ya. Orang nyentuh dubur itu saat istinja aja, saat dia istinja gitu kan. Selebihnya nggak mungkin. Maka kalau tersentuh itu bagian di bagian, mohon maaf ya, lipatan pantatnya misalnya. Itu batal nggak sih kalau kita nyentuh itu? Nggak batal. Itu nggak akan batal. Karena bukan itu yang dimaksud dengan dubur. Dubur itu apa? Halqatu. Lubangnya itu. Kalau saya megang lubangnya, batal. Tapi kalau bukan lubangnya, tidak batal. Itu pun akan batal kalau menyentuhnya menggunakan telapak bagian dalam atau ujung-ujung jari. Jelas tidak nih kira-kira? Wa huna yanqudu wudhu'ul mas dunal mamsus. Dalam hal ini kalau terjadi yang batal yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Dalam hal ini yang batal yang menyentuh, yang disentuh
tidak batal. Maksudnya bagaimana? Kalau ada suami menyentuh kubul istri, pertanyaan saya, siapa yang batal? Hah? Siapa yang batal, Pak? Hah? Jangan tertipu sama pertanyaan saya. Dua-duanya batal. Karena masalah itu yang membatalkannya bukan yang nomor 4 ini, tetapi yang batalkannya karena bersentuhan kulit dengan kulit lawan. Gak usah kubul kalau itu kan gitu. Kecuali bapak-bapak menganut perspektif yang menganggap tidak batal kan gitu. Tapi saya asumsikan semuanya mazhab Syafi'i kemarin kan kita. Oke, kalau itu jangankan kubul gitu kan, megang tangannya juga batal. Maka maksudnya di sini yang menyentuh batal, yang tersentuh tidak batal. Kalau yang menyentuh dan yang disentuh memang tidak batal karena persentuhan. Contohnya apa? Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Mohon maaf. Misalnya orang laki-laki dokter kita anggaplah dalam keadaan ada wudhu, tidak sengaja tersentuh dalam kondisi tidak pakai sarung tangan, tidak sengaja misalnya. Saat ada perlu pengecekan, misalnya ada orang sedang bermasalah sakit kelaminnya kesentuh sama si dokter laki-laki ini. Ini si dokter laki-laki wudhunya batal, Pak. Tapi si yang disentuh pasien ini batal apa enggak? Enggak, itu maksudnya. Tapi kalau suami istri, ya pasti dua-duanya batal. Enggak ada urusan karena yang ini batalnya, karena yang kemarin batal. Jelas tidak adik-adik? Jadi paham. Oke. Pertanyaan saya, ada seorang ibu wanita punya bayi, masih bayi, anak kandung, mahram berarti ya, mahram. Dicebokin, ibunya habis wudhu ini, habis wudhu, habis sholat atau mau sholat tiba-tiba anaknya buang air, dicebokin ini, ya, anaknya laki-laki, cebokin, menyentuh kubulnya atau dubulnya, batal atau tidak untuknya itu? Anaknya laki-laki, mahram abadi, batal atau tidak? Batal, mahram loh ini, mahram Pak. Kenapa? Kalau anak perempuan yang dicebokin, putri, batal apa enggak? Nanti udah gak ketimbul lagi ya. Sebagian besar akan mengatakan, lah ini kan anak kandung saya kan gitu. Mahram udah gitu masih kecil lagi, masa batal? Loh, yang membatalkan bukan karena bersentuhan kulit dengan kulit, tetapi yang membuat batal adalah menyentuh kelamin, kubul atau dubur. Jangankan anakmu, punya kamu sendiri aja kamu pegang, batal. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kubul dan duburnya anak yang tersentuh bayi, seorang ibu wajib wudhu lagi kalau dia mau sholat. Kenapa? Karena wudhunya sudah batal. Walaupun anak kecil belum balik, nggak ada kaitan. Yang penting dia manusia bukan manusia. Yang disentuh kubul bukan kubul, dia batal. Tidak pandang bulu dalam hal ini. Bisa dipahami sampai di sini. Ya. Ini menyempurnakan daripada pembatal-pembatal wudhu. Perjumpaan terakhir saya sudah bahas 3 ya. Perjumpaan terakhir itu perdebatan masalah menyentuh kulit. Kalau yang sekarang menyentuh kelamin. Ya. Jelas tidak? Sekarang pertanyaan saya. Tadi yang batalkan kalau nyentuhnya pakai telapak tangan ya Pak ya. Telapak tangan dan ujung-ujung jari. Kalau ada orang laki-laki buang air kecil, memegang kelaminnya tidak menggunakan telapak tangan, tidak menggunakan ujung-ujung jari. Dia megangnya gini misalnya. Pakai telapak tangan bagian luar. Pas buang air kecil, megangnya gini. Enggak tersentuh kelaminnya pakai ini. Wudhunya batal. Hah? Batal. Gini loh Pak megangnya ini, bukan gini. Berarti connect ya. Saya pengen ngetes, jadi masih connect kalau udah ngantuk gitu kan. Kalau nggak connect jawabannya pasti nggak batal Ustaz. Karena nggak disentuh, ya pasti batal. Yang membatalkannya bukan nyentuh, apa? Kencing, keluarnya sesuatu dari salah satu di antara dua.
Jelas ya kira-kira. Saya tambahkan, kalau menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, menyentuh dubur nggak batal. Jadi mereka hanya mengatakan batal kalau menyentuh kubur. Jadi kalau Abu Hanifah mazhabnya sama Malik, nyentuh dubur tidak batal. Lalu tambahan, daripada hal yang membatalkan wudhu, ada pendapat yang mengatakan memakan daging unta termasuk membatalkan wudhu. Itu hanya satu perspektif dari tiga mazhab. Ahmad bin Hambal saja yang berpendapat seperti itu. Jadi dalam mazhab Hambali, kalau kita lagi umroh, lagi haji, bapak-bapak masuk restoran ada makanan nasi pakai daging unta misalnya gitu ya. Itu batal wudhu tuh. Kalau ditanya apa pembatalnya? Makan daging unta. Makan daging unta batal wudhu dalam perspektif mazhab Hambali. Kalau tiga mazhab enggak. Ya. Sehingga mereka kalau habis makan, orang-orang Saudi itu orang-orang yang bermazhab Hambali, kalau habis makan unta wudhu mereka karena mereka menganggap itu batal. Jelas tidak kira-kira. Dalilnya mereka karena dulu ada sabda Nabi memang. Rasulullah katakan, siapa tadi yang habis makan daging unta, maka berwudu kembali sebelum sholat. Ini nanti menjadi salah satu dalil yang dipakai sama Imam Ahmad bin Hambal. Berarti makan daging unta membatalkan. Tapi mayoritas ulama memahami hadis itu dengan pemahaman yang lain. Ya, itu pemahamannya hanya anjuran. Kenapa? Karena penyebab hadis itu adalah Rasulullah waktu lagi mau sholat mendengar ada orang yang buang angin. Ya, ada orang yang buang angin. Tapi orang ini nggak mau wudhu lagi. Karena belum paham mungkin. Sahabat yang belum mengerti masalah wudhu. Kalau Rasulullah suruh dia wudhu karena buang angin, Rasulullah khawatir membuat dia malu di depan banyak orang. Karena Rasulullah menjaga perasaan manusia itu, Nabi Muhammad itu orang yang sangat betul-betul lembut jiwanya. Sampai dipikirin perasaan orang gitu. Karena Rasulullah nggak mau nyuruh orang ini wudhu, takut nanti dia malu kalau ditanya kenapa ya Rasulullah kamu tadi buang angin soalnya kan ketahuan gitu gak enak. Akhirnya Rasulullah karena banyak yang makan daging dan tadi dia lagi makan daging. Rasul bilang siapa saja yang habis makan daging unta silakan wudhu kembali. Akhirnya bangun rame-rame pada wudhu semuanya. Padahal yang mau disuruh dia tanpa menyakiti perasaannya orang ini. Sehingga nanti para ulama menganggap itu bukan pembatal wudhu, itu hanya anjuran saja. Dan sebabnya bukan karena batal wudhu itu karena makan, tetapi karena orang itu buang angin tadi. Seperti itu. Sampai sini jelas. Ini pembatal-pembatal wudhu selesai. Bab pembatal wudhu selesai. Dari perjumpaan-perjumpaan sebelumnya, jadi keluarnya salah satu di antara dua lubang, terus lagi bersentuhan kulit. Mohon maaf, melamas, saya tidak mau bilang bersentuhan karena itu sudah interpretasi. Melamas lawan jenis yang mana tiga pendapat, bersentuhan kulit, hubungan badan, atau bersentuhan dengan syahwat. Hilangnya akal dengan jabarannya sudah dijelaskan juga. Lalu tadi menyentuh kubul atau dubur manusia dengan penjelasannya. Tambahannya tadi adalah memakan daging unta hanya dalam perspektif mazhab Hambali. Ada pertanyaan sampai di sini seputar hal yang batalkan wudhu? Silakan. Tadi yang untuk itu waktunya megangnya begini, tapi karena kan masih kecil ini, mungkin megangnya begini, maaf ini tercatatnya anaknya. Nah, kira-kira kalau kayak gitu tuh batal kan? Nggak batal. Karena anak yang pegang. Karena bukan karena anak. Karena kita tidak menyentuh kubul. Yes. Kalau misalnya kita nyentuh, wow dia anak juga tetap batal. Mungkin maksudnya karena anak bukan kita yang buang air gitu kan maksudnya. Iya. Kalau kita yang buang air pasti batal. Jadi itu nggak batal. Kalau kita dalam keadaan wudhu, anak kita, aduh pengen kencing, minta ditemenin kan dia masih nggak ngerti, masih anak-anak. Aduh saya nanti kalau pegang batal ini wudhu saya. Maka kita bisa siasati. Apakah pakai penghalang, tisu, sarung tangan, atau kita pegangnya tidak menggunakan telapak tangan bagian dalam, maka kita tidak perlu wudhu lagi. Dan tidak batal. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan seputar yang tadi? Ini bab selanjutnya.
syarat sah wudhu. Apa bedanya? Beda. Kita sudah bahas 3 bab. Pertama, rukun wudhu, komponen fundamental yang harus dilakukan saat berwudhu. Kedua, sunnah-sunnah. Ketiga, hal yang membatalkan. Sisa 1 variabel, yaitu syarat sah, yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap sah kalau kita melakukan ini, kalau tidak melakukan ini nanti bisa tidak sah. Penghalang-penghalang wudhu, bukan pembatal, penghalang kesahan wudhu akan dibahas. Nah, masih ada waktu nggak? Masih ada. Saya bahas beberapa singkat, mungkin kita bahas sedapatnya. Kalau nggak dapat selesai, nanti kita bahas di perjumpaan selanjutnya lanjutannya. Syarat-syarat sah wudhu ini berlaku juga kepada syarat sah mandi. Maka nanti di bab mandi saya sudah tidak bicara syarat sah lagi. Jadi nanti diingat-ingat betul, syarat sah wudhu ini menjadi syarat sah mandi. Sama, tidak ada bedanya. Ya. Jadi apa yang saya bahas di sini nanti menjadi syarat sah mandi juga. Berarti ini syarat sah wudhu dan syarat sah mandi. Di dalam bab mandi wajib dan mandi sunnah nanti tidak perlu lagi dijelaskan. Apa saja? Yang pertama, an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Bersih dari segala sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Bahasa sederhananya, tidak ada yang menghalangi air kepada kulit yang dibasuh saat wudhu ataupun saat mandi. Sehingga jika ada yang menghalangi, sehingga air tidak terkena kepada kulit, walaupun sedikit penghalangnya, hukum wudhunya tidak sah. Mandinya juga tidak sah. Wajibu izalatu ma tahtal adhafiri minal ausakh. Contohnya, kuku yang kotor banget itu. Ada tanah atau yang semisalnya, daki atau yang semisalnya. Kotor kukunya. Ini menghambat air masuk ke bagian yang harusnya masuk. Tertutup, walaupun cuma kecil yang ketutupan. Maka wudhunya tidak sah. Kalau dia mandi junubnya tidak sah. Kalau dia mandi sunnahnya tidak sah. Makanya itu yajibu izalatu ma tahtal adhafir minal ausakh. Wajib dibersihkan dulu. Sehingga kita harus perhatikan itu kuku kita. Ya, makanya bersihkan kuku kan hukumnya sunnah, setiap minggu sekali itu potong. Hari Jumat, kalau tidak bisa hari Kamis atau hari Senin. Itu 3 hari yang dianjurkan kalau mau potong-potong kuku. Adapun di hari yang lain sebagian berpendapat makruh. Ya. Jumat, kalau hari Jumat itu sunnah potong kuku, bersihin kuku. Kalau enggak Jumat, Senin. Kalau enggak Kamis. Tapi yang paling afdol Jumat. Rasulullah, siapa orang memotong kukunya dan membersihkan kukunya di hari Jumat menghadap kiblat dalam keadaan suci, maka keluar daripada dirinya dosa-dosanya, keluar daripada dirinya penyakit-penyakit, ya, dan gangguan-gangguan syaitan dan juga jin. Orang kalau kotor kukunya itu lebih mudah dirasuki syaitan. Dirasuki syaitan. Apa maksud dirasuki syaitan? Dirasuki syaitan lebih parah dari dirasuki jin, Pak. Kalau dirasuki jin itu biasa. Kerasukan jin itu biasa. Yang bahaya itu kerasukan syaitan. Ya. Kerasukan syaitan itu emosi, temperamen, salah paham, moody, itu kerasukan syaitan biasanya. Gampang terbawa suasana, marah. Itu namanya orang kerasukan setan. Jadi kerasukan setan itu bukan orang yang kayak kesurupan, itu mah nggak bahaya. Kalau yang itu nggak jelas. Kalau itu kemasukan jin itu, ya, kemasukan jin itu pun juga harus dipastikan benar apa pura-pura kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kemasukan setan, bapak-bapak kalau lihat orang di pasar berantem, keserempet, ribut, itu kemasukan apa itu? Setan. Itu maksudnya kemasukan setan. Jiwanya sedang dikuasai oleh setan, sehingga unsur-unsur ketuhanan pada dirinya hilang. Yang ada unsur-unsur kemanusiaan, unsur-unsur amarah, nafsu. Kan kita nih ada unsur ketuhanan, sama kita nih ada. Wa nafakhtu fihi min ruhi, itu unsur ketuhanan itu.
Kalau bapak lagi lembut, maafin orang, sabar, penyayang, itu berarti unsur-unsur Ar-Rahman, Al-Karim, As-Sabur, itu nama-nama Tuhan, lagi hidup aktif di hidup kita itu. Tapi kalau kita lagi nggak sabaran, marah, temperamen, kesel, ini unsur-unsur manusia. Nah, biasanya Nabi bilang apa? Treatment paling gampang untuk mengeluarkan syaitan yang ada di jiwa manusia agar dia tidak terlalu dirasuki, itu bersihkan lubang-lubang yang ada di bagian badan, termasuk kuku-kuku. Makanya kita sunnah potong kuku itu. Ya. Jadi jangan sampai melihara kuku itu nggak bagus, terutama perempuan. Ya. Itu syaitan dan jin suka di kuku-kuku yang panjang dan kotor terutama. Sunnah potong. Hari Senin, hari Jumat, hari Kamis. Potong. Mulainya dari sini. Terus ini. Terakhirnya di sini. Itu kalau tangan. Ya. Menghadap kiblat. Lalu kukunya dibuang di tempat air mengalir atau ditanam di tanah. Itu sunnahnya seperti itu. Nanti nggak kerasukan syaitan, insya Allah. Yang suka temperamen, suka marah-marah, nggak sabaran, sensitif, coba dilihat itu kukunya bersih apa enggak itu. Seperti itu. Selanjutnya, jadi tadi syaratnya yang pertama tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai kepada kulit. Maka apapun, kutek, make up perempuan ini, segala sesuatu yang waterproof lah pokoknya. Kan perempuan tuh banyak ya, make up waterproof, terus lagi lipstick, terus lagi bulu mata. Hansaplast kalau dia tidak menghalangi nggak jadi masalah. Ya. Kenapa? Kalau orang luka dengan perban, gips dan yang semisalnya itu nanti kasus khusus. Nanti ada bab sendiri namanya ahkamul jabirah, Pak. Ahkamul jabirah hukum bagi orang yang menggunakan gips, plester, perban atau yang ada luka tadi itu. Itu ada hukum khusus mereka. Ya. Karena nggak mungkin harus disiram itu nggak mungkin, dibasahi nggak mungkin. Itu nanti ada babnya. Dia akan berkaitan dengan bab tayamum. Karena nanti mix method dia mencampur wudhu dan tayamum. Jadi pensuciannya orang yang tidak bisa sempurna berwudu ataupun mandi itu menggabungkan antara tayamum dan wudu. Jadi yang diwudukan hanya di anggota-anggota yang bisa diwudukan, yang tidak bisa diwudukan digantikan dengan tayamum. Nanti akan saya jelaskan di babnya, ada babnya. Ya. Tapi kalau misalnya cuma iseng-iseng doang nggak boleh, harus dibuka. Chat, kalau orang habis ngechat kadang-kadang ya dibersihkan dulu. Ya. Apalagi minyak yang terlanjur kental. Biasanya orang suka pakai minyak itu walaupun cuma minyak wangi di sini, za'faron itu, minyak za'faron, saffron kalau orang sini bilang, kental banget dipakai. Itu kalau airnya nggak masuk ke kulit cuma gara-gara ketahan minyak, itu hukumnya tidak sah wudunya. Maka dipastikan dulu. Ya. Pokoknya apapun yang menghalangi air sampai kepada kulit kita pastikan. Tidak boleh ada anggota kulit yang tidak terkena. Bagaimana kalau tinta, pulpen itu nggak masalah. Tinta, pulpen dan yang semisal. Bagaimana kalau tato yang ada di badan itu? Ya. Tato menurut Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab secara gamblang menjelaskan hukum orang yang bertato wudunya sah, mandinya sah tanpa perlu menghilangkan tatonya. Ini di luar konteks pertanyaan hukum tato, jangan salah paham. Bukan saya mengatakan boleh bertato. Ada orang sudah lama bertato, lalu dia telah bertaubat kan gitu. Hukumnya wajib nggak sih dihilangin tato itu? Nggak wajib dihilangkan. Bahkan kalau menghilangkan menyakiti diri dan mengeluarkan kos yang mahal, hukumnya jadi haram. Nggak usah dihilangin, biarkan saja. Nggak boleh sampai menyakiti diri, luka dan yang semisalnya. Jangan disetrika atau misalnya. Kecuali sekarang udah ada caranya, ada pakai laser atau pakai apa. Tapi kalau mahal dan menyulitkan, nggak usah. Tidak usah dilakukan. Wudunya sah. Bermakmum kepada imam yang bertato, hukumnya sah. Nggak ada kaitannya. Cuman kalau orang itu nanya, Ustadz saya besok mau nato, hukumnya apa? Ya, haram. Jangan salah paham maksudnya. Jadi ini bagi yang sudah berlalu, apakah tato itu menghalangi wudhu? Tidak. Jadi kalau orang mengatakan orang yang bertato wudhunya mesti tidak sah, sholatnya tidak sah, keliru, fatal, sah. Ya, seperti itu. Make up itu yang perempuan harus tahu. Yang waterproof itu. Ya, kalau itu nggak sah mesti wudhunya, karena menghalangi air sampai kepada wajah pada saat dia masuk wajah. Makanya sekarang alhamdulillah make up itu sudah banyak yang
labeli dengan label halal. Nah, itu biasanya yang label halal itu kalau MUI ya. Kalau yang halal yang satunya saya belum tahu. Kalau punya MUI itu melewati dua dua ini, dua kehalalan. Yang pertama kehalalan dari segi zat sehingga tidak ada unsur najis di dalamnya. Apakah itu gelatin yang diambil dari babi atau bulu dari babi dan misalnya. Satu. Dua, kehalalan dari segi sah untuk dipakai berwudu. Itu maksudnya. Maka kalau misalnya kutek, make up, lipstick yang ada label halal MUI, itu insya Allah dapat dipastikan aman dari bahan yang najis. Satu, dua, aman dipakai untuk berwudu. Karena dia tembus air. Sudah diuji coba. Seperti itu kira-kira. Itu syarat yang pertama. Ada pertanyaan di syarat yang pertama ini? Silakan. Iya, Pak. Hmm. Hmm. Ini ada kasus orang tua saya itu Hmm. tinggal sebatang kara dua istri. Nah, setiap mau ambil itu kalau tidak setelah mau sholat itu selalu itu istri. Nah ini apa namanya karena pada saat ini kan tadi mas ya itu kan ini gimana menyikapi ini? Iya. Terima kasih. Jadi dalam kasus seperti tadi sangat dianjurkan taklid kepada mazhab Abu Hanifah atau mazhab Imam Malik. Ya kan? Tinggal diedukasi saja. Cara berwuduknya dibasuh dengan digosok-gosok di bagian wajah tangan. Karena kan nanti dalam mazhab Malik itu wajib. Jadi jangan kita paksakan mengatakan itu batal karena itu merepotkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan kasus seperti itu, tanpa kasus aja bertaklid boleh, apalagi dengan kasus. Ya, ada kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Hal yang sulit itu mendatangkan kegampangan. Ya kan? Semakin sulit harusnya kita datangkan yang mudah. Karena dalam kondisi seperti itu tidak batal wudhunya. Ditaklid kepada mazhab Malik. Bagaimana caranya bertaklid? Apakah harus mengerti? Enggak. Di dalam masalah wudhu aja diedukasi. Dijelaskan bahwa ya, ketika berwudu mohon dibasuhannya digosok-gosok di wajah, tangan dan kaki itu dilebihkan. Kalau misalnya di Syafi'i kan cuma dialirkan udah cukup. Terus saat mengusap kepala diusap seluruh kepala, bukan seluruh rambut ya, seluruh kepala diusap. Terus tidak menjeda. Ini hal-hal yang fundamental dalam rukun. Kalau kita jalani maka sudah cukup. Kita bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Boleh. Kalau dipaksakan batal nanti wudu terus. Ya, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan. Kira-kira kalau dunia ini setan itu berapa macam Ustaz? Saya juga belum pernah ketemu sama setan. Setan itu ada dua, Pak. Ada syayatinul jin, ada syayatinul ins. Setan yang wujudnya jin, ada setan wujudnya manusia. Ya. Tapi kalau setan jenisnya ada macam-macam. Setan itu ada proyeksinya masing-masing. Memang ada asma'u syayatin, nama-nama setan itu macam-macam. Setan yang buat ganggu rumah tangga ada. Ya, setan yang buat ganggu orang sholat ada. Setan yang buat ganggu orang belajar ada. Itu punya proyeksinya masing-masing. Ya. Cuman kalau yang tingkat-tingkat tinggi itu setannya para ulama. Orang yang ganggu ahli ibadah, ahli ilmu, justru setannya lebih besar. Ya. Lalu setan yang besar ini diantaranya setannya keluarga, orang yang berumah tangga. Itu setannya paling besar. Untuk menghancurkan rumah tangganya orang, setannya itu setan-setan besar. Nanti banyak setan-setan. Tapi kalau ditanya jenis-jenisnya, wallahu a'lam. Malaka itu syayatin. Saya belum pernah jumpa sama setan. Ya, saya belum pernah jumpa sama setan. Yang kita tahu kita harus menghambat jalurnya setan kepada jiwa kita. Nanti kapan-kapan kita bahas. Pernah kalau nggak salah saya jelaskan. Waktu bulan Ramadan itu pada saat.
Jadi setan itu bisa merasuki manusia hanya melalui akses syahwat saja. Kalau syahwatnya kita matikan, maka setan tidak akan bisa berbuat apa-apa sama kita dan dia tidak berbahaya. Nah, syahwat itu ambisi, Pak. Obsesi. Yang kelewatan pada diri manusia itu namanya syahwat. Jika itu terlanjur besar pada diri kita, itu mobilnya setan. Maksudnya dari itu. Tapi kalau itu kita tutup, mau kita di depan mata setan juga nggak akan bermanfaat setan. Maka itu puasa itu menghilangkan setan. Kenapa? Karena orang puasa syahwatnya turun. Karena bensinnya syahwat itu makanan dan minum. Karena kalau orang nggak makan, nggak minum, syahwat itu off. Ambisinya nggak ada, obsesinya nggak ada. Syahwatnya turun, nggak ada bensin, mobilnya rongsokan, setan nggak mau masuk, nggak mau merasuki kita. Nanti kapan-kapan lagi. Tapi kalau tanya wallahu alam, saya bukan spesialis pembahasan setan soalnya. Ada ustadz-ustadz memang yang khusus spesialis setan-setanan gitu ya. La ilaha illallah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan, silakan. Ini Ustaz. Mushaf. Ya, Oh iya. saya juga ya, apa namanya harus pulang setelah makan. Ya, bukan ya. Nah, itu, kalau saya dengan kondisi kalau itu tadi kan sore kalau batal nah, tapi kalau saya lihat dari ini kan lama sekali. Iya. Masul mushaf. Ini materinya maju ke depan. Nanti di akhir kitab Thaharah ada bab hal-hal yang diharamkan bagi orang berhadas. Itu khusus babnya akan dibahas. Kalau orang berhadas, apa aja sih yang diharamin? Termasuk salah satu kontennya adalah masu al-mushaf, menyentuh mushaf. Masul mushaf, menyentuh mushaf hukumnya haram. Tidak boleh. Tidak boleh menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas. Mau hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, saya nggak mau jelasin secara komprehensif karena perdebatannya panjang. Karena nanti ada banyak terjadi distorsi. Katanya kalau menyentuh mushaf boleh, ya, dalam keadaan berhadas. Ya. Keliru. Yang boleh itu membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas kecil, boleh. Tapi kalau menyentuhnya hukumnya, pendalilannya apa? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, la yarsum illa al-mutahharun. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, ya, walaupun artinya sebenarnya bukan larangan itu, tidak bisa menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tersucikan. Namun para fuqaha ahli hukum beristimbat dengan ayat ini, itu walaupun jumlahnya jumlah khobariyah, redaksi informatif, tetapi bima'nal mana' dengan artian larangan. Maksudnya artinya bukan informasi di situ. Padahal redaksinya itu lamnya bukan lam nafi, bukan lam nahi itu, lamnya lam nafi, penolakan. Tapi diartikan dengan arti pelarangan. Satu. Dan nanti beberapa riwayat-riwayat berkaitan tentang menyentuh mushaf. Padahal mushaf itu sendiri datangnya belakangan. Jadi sebenarnya mushaf artinya bukan Al-Quran yang dicetak itu, Pak. Nanti definisinya mushaf itu apa? Ma kutiba fihi Quran walau ba'da ayat. Apa saja yang tertulis dalamnya Al-Quran walaupun hanya sepotong ayat, itulah namanya mushaf. Biqasdi tilawah, dengan tujuan untuk dibaca dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, papan ini saya tulisin misalnya potongan ayat kursi lah, anggap aja gitu. Yang tujuannya untuk saya baca dalam rangka tilawah. Maka papan ini namanya mushaf. Jelas tidak? Ini jadi haram saya sentuh nanti kalau misalnya saya dalam keadaan berhadap. Potongan kertas saya tulis ayat-ayat Al-Quran, walaupun nggak semua Al-Quran, cuma berapa ayat doang, dengan tujuan tilawah saya tulis, maka ini nanti satu lembar ini menjadi mushaf, maka menjadi haram. Jadi mushaf gak ada kaitannya sama buku yang dicetak, karena definisinya mushaf bukan buku, tetapi apapun yang tertulis padanya ayat dengan tujuan tilawah. Nanti dari definisi ini muncul pengecualian hukum, Pak. Pengecualiannya ada banyak. Berarti kalau tujuan penulisannya bukan untuk tilawah, ya nggak bisa dibilang mushaf. Kaligrafi nggak jadi mushaf. Tujuannya untuk pelajaran. Contohnya kitab ini banyak ayat Quran, tapi ditulis bukan buat tilawah, ini ditulis buat dalil doang kan, gitu kan. Maka ini nggak dianggap
mushaf. Nanti muncul lagi pembahasan, bagaimana kalau potongan ayat dicampur dengan tulisan yang lain. Ada buku majmu namanya apa misalnya, dalamnya ada doa, ada ayat, ada ini, itu hukumnya bagaimana? Itu nanti akan dibahas di Indonesia. Saya nggak mau maju dulu karena nanti panjang. Tapi intinya disepakati hukum menyentuh mushaf adalah haram. Ya, ya haram. Cuman nggak disepakati apa yang dimaksud dengan mushaf, itu perdebatannya di situ. Tapi kalau menyentuh, jadi dalilnya bukan nggak ada dalilnya tadi. Ya. Jadi kalau dibilang mushaf itu nggak ada zaman Nabi, sudah ada. Kalau yang dimaksud dengan buku belum ada, tapi mushaf sudah ada. Karena yang namanya mushaf itu dicatat di pelepah, itu mushaf itu. Ya, dicatat di apa namanya pohon, di batu, diukir, itu mushaf sudah ada. Cuman dalam bentuk buku, cetak, kompilasi ini belum ada. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Cukup? Hari ini masih ada lagi? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupi dulu ya. Ya. Jam berapa ini Pak? Saya nggak kelihatan. Oh, jadi cukup dulu ya, karena kalau lanjut nanti kepotong. Ya. Perjumpaan akan datang kita masih ngomongin syarat-syarat sah wudhu. Tadi baru satu, nanti ada dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Kita akan bahas menjadi penghubung antara wudhu dan mandi. Insya Allah. Saya cukupi sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin al-thayyibin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.